Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 8 dan 9. Rasul Paulus sampai pada kesimpulan ini setelah merenungkan bahwa sesungguhnya kita semua adalah orang-orang berdosa yang seharusnya menerima murka Allah. Dan pada dasarnya kita sudah mati secara rohani karena segala dosa kita. Tetapi Allah yang penuh rahmat telah menghidupkan dan membangkitkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus, supaya Ia dapat kembali menunjukkan kasih karunia-Nya yang melimpah kepada kita. Dan semua itu terjadi tanpa usaha sedikit pun dari pihak kita. Semuanya adalah karena kemurahan Allah. Ini adalah tema utama surat Efesus, sekaligus salah satu tema kunci dalam Alkitab, yaitu kasih karunia Allah. Dan ini pula yang menjadi tema utama nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 yang berjudul Bukan Karena Upahmu, ciptaan Gottlieb Somogil atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Otis. Dalam nyanyian ini dinyatakan dengan sangat jelas, bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Tidak ada apapun yang dapat kita lakukan untuk menerima penebusan dari Allah. Semuanya adalah karena kasih karunia. Oleh karena kemurahan Allah dan melalui pengorbanan Putra Tunggalnya Yesus Kristus, maka dosa kita ditebus dan kesalahan kita diampuninya. Karena itu respon yang paling masuk akal yang bisa kita lakukan adalah bersyukur dan memuji Dia atas kemurahannya, seperti yang dinyatakan di bagian refren nyanyian ini. Dan bukan kebetulan jika Otis mengubah melodi nyanyian ini dalam gaya Melayu yang rancak dan ringan, mengajak kita untuk ikut menari penuh sukacita, karena kemurahan Tuhan bagi kita. Selanjutnya dalam bait kedua, Otis melanjutkan tema kasih karunia ini dengan himbauan untuk senantiasa merendahkan diri. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Kalimat-kalimat terakhir dalam bait kedua yang berbunyi, keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya, yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya, mengingatkan kita pada perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang Farisi dan pemungut cukai yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 18. Demikian kisahnya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita menyanyi, menari, bersyukur dan memuji Dia, karena Dia adalah Allah yang murah hati, penuh kasih karunia, yang merendahkan orang yang sombong dan meninggikan orang yang rendah hati. Dan terlebih lagi seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan berlambang, tinggikan dirimu, baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya, orang yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh gereja. Satukan hati bersama YKB, wartakan Injil-Nya. Banyak jiwa menantikan berita Injil keselamatan.